Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video yang berikutnya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cropping dan layouting citra. Oke, untuk yang pertama, cropping citra. Cropping citra adalah suatu cara pengambilan area tertentu yang akan diamati atau area of interest dalam citra yang bertujuan untuk mempermudah penganalisaan citra dan memperkecil ukuran penyimpanan citra. Dalam proses pengolahan citra, biasanya tidak secara keseluruhan scene dari citra yang kita gunakan untuk mendapatkan daerah yang kita inginkan. Kita dapat memotong atau mengcropping citra tersebut. Jadi kita tidak, misalnya kita membutuhkan hanya sebagian daerah saja, tapi yang kita punya citra keseluruhan, maka diperlukan cropping citra. Lalu cropping citra dapat digunakan untuk spasial maupun data spektral. Lalu pemotongan citra dapat dilakukan berdasarkan titik koordinat, jumlah piksel, atau hasil zooming daerah tertentu. Setelah melakukan cropping citra, pada video kali ini saya juga akan melakukan layouting citra, yaitu pembuatan peta atau pemetaan dari hasil cropping tersebut. Selamat menyimak, dan software yang saya gunakan adalah QGIS. Baik, yang pertama kita buka aplikasi QGIS-nya. Di sini saya menggunakan QGIS 3.20. Kemudian setelah kita memasuki QGIS, kita memilih add raster. Seperti biasa, perhatikan kursor saya bergerak kemana. Lalu kita pilih add file. Nah, pada add file ini kita cari citra atau hasil citra lensa 8-nya. Lalu setelah itu kita add ke QGIS, kemudian bisa pencet close setelah citra sudah masuk di layar utama QGIS. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke properties. Di properties ini kita akan mengubah band-band yang sesuai atau disesuaikan sesuai dengan lensa 8, yaitu urutannya red band yaitu band 4, green band adalah band 3, dan blue band adalah band 2, atau urutannya 432. Setelah itu kita bisa apply. Setelah kita apply, kita pencet OK, dan di layar utama citra lensa 8-nya sudah menampilkan atau memunculkan warna aslinya. Oke, setelah kita mengatur bandnya, langkah selanjutnya yaitu kita cek terlebih dahulu layar CRS nya sudah sesuai atau koordinat sudah sesuai, yaitu WGS84 dan UTM zone nya 49S. Oke, selanjutnya kita akan melakukan cropping citra yang diawali oleh memilih layer, lalu masuk ke menu. Oke, langkah yang selanjutnya kita akan lakukan cropping citra. Yang pertama, kita memilih menu layer yang berada di atas, lalu kita memilih create layer. Nah, kita pilih yang new save file layer. Di sini kita mencari terlebih dahulu atau save terlebih dahulu nama file croppingnya, lalu kita atur UTF nya, level encodingnya UTF-8, geometry type-nya adalah polygon, lalu name di new field-nya cropping 1 atau sesuai nama filenya, lalu lengthnya 1, lalu kita klik dan pilih OK. Oke, langkah selanjutnya kita memilih gambar pensil ini dan memilih yang toggle untuk melakukan cropping. Pertama kita titik yang beri titik, lalu kita tarik ke bawah dan lalu disesuaikan. Kalau saya membuat persegi, lalu setelah itu klik kanan dan dipilih 1 dan 1. Atau diberi namanya bebas. Nah, kemudian setelah sudah terbentuk
hasil blockingnya untuk cropping, kita memilih raster dan memilih yang extraction dan memilih yang clip raster B-extend karena itu sesuai dengan bentuk hasil blockingnya, yaitu yang persegi. Lalu pertama kita pilih citranya, yaitu Landsat 8. Lalu di cropping extend kita pilih hasil croppingnya, lalu kita klik. Nah, itu di asset specific kita pilih 0 saja, dan setelah itu kita save dengan nama extract_cropping 1. Lalu kita save. Lalu setelah semua sudah selesai, kita run, tunggu proses sampai selesai, dan lalu kita close. Maka hasil cropping citra sudah dapat terlihat atau sudah terbentuk. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman, dan hasil resolusinya juga tidak berubah dari citra secara keseluruhan. Nah, lalu seperti langkah yang awal tadi, kita bisa memilih, klik kanan lagi di extract cropping ini dan memilih properties. Di properties kita atur bandnya yaitu 432 untuk memunculkan warna aslinya. Nah, sudah muncul warna aslinya. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah terlihat hasil croppingnya, dan seperti yang saya bilang tadi, resolusinya tidak banyak berubah atau tetap sama. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengcropping suatu daerah berdasarkan batas wilayah administrasinya, karena hal tersebut juga bisa dilakukan dan juga banyak dibutuhkan. Di sini saya akan melakukan cropping di daerah Sleman yang berada di sekitar sini. Yang pertama kita add layer di layer, lalu kita pilih add vector layer, lalu kita pilih filenya dan kita mencari file yang SHP. Di sini saya menambahkan batas administrasi Sleman, lalu kita tambahkan. Apabila sudah masuk, kita close saja. Nah, lalu kita sesuaikan mau warna apa, bisa diatur juga sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Nah, sudah terlihat ya teman-teman, batas administrasi Sleman beserta batas kecamatannya sudah ditambahkan atau sudah terlihat di citra yang ada di sini. Oke, kemudian kita akan melakukan layouting citra dari hasil. Nah, kita di sini dapat melakukan atau menyesuaikan batas-batasnya atau warnanya sesuai keinginan kita atau sesuai kebutuhan kita, yaitu melalui klik kanan dan pilih yang properties. Oke, di sini bisa terlihat, hanya terlihat batas-batasnya tanpa terblok. Oke, kemudian kita pilih raster, grip raster tadi untuk melakukan cropping di batas wilayah Sleman ini saja. Seperti biasa, tadi kita masuk ke raster, lalu kita pilih grip raster dan atur sesuai yang sudah seperti di awal tadi atau sama dengan cropping yang random tadi. Yaitu pertama kita masukkan Landsat 8 nya, lalu max layernya batas administrasi yang sudah disesuaikan dengan CRS nya, lalu kita setelah itu atur spesifiknya 0 juga, dan habis itu kita bisa not yang resolution juga 0.
lalu kita bisa save file di folder yang sudah kita pilih. Nama foldernya atau nama filenya adalah extract_cropping 2. Kalau sudah, bisa kita run. Setelah proses selesai, kita pilih close untuk melihat hasil cropping yang sudah jadi. Nah, jika sudah, kita bisa melihat hasil cropping yang sudah jadi, yaitu hanya tercrop pada bagian administrasi Sleman. Nah, lalu kita bisa mengatur bandnya kembali untuk memunculkan warna utamanya, yaitu pertama kita pilih properties dan kita atur bandnya yaitu 432, lalu kita apply. Nah, sudah muncul warna aslinya. Kemudian bisa kita atur batas wilayahnya untuk terlihat kembali, yaitu kita pindahkan dari yang bawah ke atas agar batas administrasinya bisa terlihat jelas. Oke, apabila sudah melakukan cropping ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan melayout hasil cropping administrasi atau batas administrasi Sleman menjadi sebuah peta yang menunjukkan batas-batas administrasi yang ada di Kabupaten Sleman. Oke, baik, yang pertama kita memilih layer. Oke, sebelum melakukan layouting batas administrasi Sleman, kita dapat menambahkan unsur-unsur lain, yaitu seperti sungai dan jalan atau jaringan jalan, untuk lebih membuat hasil cropping ini menjadi lebih detail atau lebih nyata. Oke, setelah ditambahkan jaringan jalan dan sungainya, bisa kita atur juga warna yang sesuai atau yang dapat terlihat jelas bahwa itu sungai atau jaringan jalannya. Bisa kita atur sesuai selera atau sesuai kebutuhan. Nah, setelah itu kita juga dapat memunculkan nama-nama dari setiap kecamatan di Kabupaten Sleman, yaitu dengan klik 2 kali pada batas administrasi Sleman. Lalu setelah itu kita pilih labels, dan di no labels kita pilih yang single labels. Nah, sini sudah terlihat ada tulisan kecamatan. Kita bisa atur dulu, untuk bisa kita atur warna, bisa kita atur fontnya, bisa kita atur besar fontnya di label ini agar disesuaikan sesuai atau proporsi di setiap bagiannya. Nah, oke, jika sudah dirasa cukup untuk menambahkan properti-properti lain, kita langsung melakukan layouting citra dengan memilih menu. Nah, pada menu new print layout ini kita bisa memberi nama atau menamai project layout ini dengan nama layout Sleman. Oke, setelah masuk ini tampilan dari new print layoutnya, kita langsung memilih
yaitu Add Map. Bisa dilihat pada bagian kiri terdapat beberapa menu yang dapat digunakan saat layouting. Nah, di sini kita yang pertama yaitu memilih atau mulai dengan Add Map atau menambahkan peta. Pada Add Map ini kita langsung memblok aja tempat yang akan digunakan sebagai tempat petanya, lalu akan secara otomatis merender atau memasukkan peta yang sudah kita buat tadi pada new print layout ini. Nah, sudah muncul. Lalu setelah itu bisa kita atur skalanya. Pada proses layouting ini disesuaikan sesuai kebutuhan kalian atau minat, atau maksudnya disesuaikan dengan kebutuhan kalian dan keinginan kalian. Bisa diatur semau kalian. Nah, di sini kita juga bisa membuat peta proporsi berada di tengah. Dan setelah dirasa sudah cukup proporsi, kita bisa masuk ke menu grid yang berada di kanan. Bisa kita scroll ke bawah, lalu terdapat menu grid, dan pada menu tersebut kita bisa menambah new grid. Nah, pada new grid ini kita atur terlebih dahulu CRS-nya. Di sini saya menggunakan default CRS, lalu kita buat intervalnya dan disesuaikan dengan grid yang ada di peta. Di sini saya menemukan interval yang pas yaitu 0,15 sekian dan Y-nya yaitu 0,10 sekian. Dan di grid tipe kita bisa mengatur kenampakan dari grid tersebut, bisa solid, bisa cross, bisa marker. Disesuaikan dengan kebutuhan kalian juga. Kemudian setelah itu bisa kita atur kembali apakah tebal, tipis, atau samar-samar dari garis koordinat yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita atur koordinat yang akan dimunculkan, yaitu kita pilih draw koordinat. Nah, di sini bisa kita atur formatnya, disesuaikan kebutuhan kita juga, yaitu ada decimal with suffix, degree, minute atau degree minute dan suffix. Nah, di sini saya menggunakan degree minute with suffix. Kemudian kita atur penempatannya. Yang perlu diingat pada penempatan kiri dan kanan yaitu show latitude atau secara vertikal agar tidak banyak memakan tempat. Sudah, bisa kita tambahkan judul dengan menambahkan new text box dan kita atur tempatnya berada di mana. Pada judul peta ini yaitu peta batas Kepanewan Sleman, karena di Yogyakarta nama kecamatan sudah menjadi atau sudah berubah menjadi Kepanewan.
Nah, setelah menulis, kita dapat sesuaikan fontnya, lebar font atau besar fontnya, dan lebar kotaknya juga, serta penempatannya bisa di pinggir kiri, pinggir kanan, atau di tengah. Nah, setelah menambahkan judul, kita dapat menambahkan legenda, bisa menambahkan mata angin, maksud saya, untuk menunjukkan arah utara dari layout peta ini. Bisa kita pilih simbol-simbolnya yang berada di kanan, yang disesuaikan kebutuhan atau sesuai keinginan kita. Dan tidak lupa menambahkan keterangan mata anginnya, itu yang paling utama, yaitu menunjukkan arah utara. Oke, setelah arah mata angin sudah, lalu kita menambahkan legenda. Dan di sini saat menambahkan legenda, kita sudah langsung otomatis menginput legenda yang akan dimasukkan. Nah, tapi di legenda ini yang masuk yaitu sangat banyak, dan yang kita butuhkan hanya batas administrasi Sleman, jaringan jalan, dan jaringan sungai, dan yang lainnya dihapus. Cara menghapusnya yaitu yang berada di kanan kita blok semua, lalu kita pilih tanda yang strip merah untuk menghapus bagian legenda yang tidak digunakan.
Kemudian untuk mengganti nama setiap legendanya, yaitu tinggal kita klik 2 kali pada simbolnya atau pada nama legendanya itu untuk merubah penamaannya, dan kita beri judul legenda. Oke, setelah jadi atau setelah sesuai dengan kebutuhan tampilan kita, bisa kita sesuaikan agar penempatan legenda ini proporsi. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan textbox lagi yang berisi dari keterangan dari linesetnya atau keterangan dari citranya, yaitu seperti citra layset 8, lalu sumber dari sumber dari citra ini itu dari mana aja, bisa kita tambahkan di bawah legenda. Dan kita bisa sesuaikan juga font, warna, dan ketebalannya. Kemudian di bawah dari sumber dan keterangan citra tersebut, saya menambahkan identitas pembuat peta, yang pada pembuat peta ini yaitu saya sendiri, dan bisa kita tambahkan identitas kita di kolom ini.
Nah, jika sudah selesai, terdapat atau bisa menambahkan kolom lagi untuk menambahkan inset. Inset yaitu melihat bagian peta atau pemetaan atau layouting yang kita buat dari tampak yang lebih luas. Oke, jika sudah tertambah bisa kita rapikan agar proporsi. Setelah itu kita tambahkan skala. Nah, skala di sini saya menggunakan kilometer dan bisa disesuaikan juga kilometer berapa, intervalnya berapa pada bagian kanan, yaitu masuk ke scale bar dan customize. Bisa diatur intervalnya dan dimulai dari mana dan lainnya. Nah, itu kita bisa atur penempatan skala tersebut agar proporsi. Kemudian kita bisa merapikan hasil layouting ini agar enak dipandang, dan tidak lupa memberi garis tepi juga pada hasil layouting ini. Oke, mungkin cukup sekian cropping dan layouting citra menggunakan aplikasi QGIS. Oke, ini hasil layouting citra yang sudah saya rapikan. Di hasil perapian layouting ini saya tambahkan batas administrasi 3 kabupaten di Yogyakarta, yaitu Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan Kota Madya Kota Yogyakarta, serta perbatasan dengan Jawa Tengah. Lalu setelah itu saya rapikan kembali, bisa dilihat yaitu dari legenda, sumber, dan keterangan citranya, terus identitas pembuat peta dan insetnya. Oke, mungkin itu hasil layouting citra menggunakan aplikasi QGIS. Sekian penjelasan saya tentang cropping dan layouting citra menggunakan software QGIS. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.